Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini saya akan berbagi berkat perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari jadwal di dalam Mazmur pasal 22 ayat 19 sampai 25 akan saya bacakan. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Mazmur Daud. Di dalam Mazmur 22 ini adalah hasil perenungan Daud saat ia menghadapi pergumulan hidup. Dari yang saya baca secara utuh dari ayat 1, di sini Daud diperhadapkan pada situasi yang penuh kesesakan. Di satu sisi, ia mengakui bahwa Allahnya yang disembahnya adalah pribadi yang maha kuasa. Namun saat itu, saat ia berseru-seru, terkesan seolah-olah Allah berdiam diri. Di dalam ayat 2, Daud menuliskan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur ini menyingkapkan dengan jelas bagaimana seorang percaya berseru-seru kepada Tuhan dalam pergumulannya. Ia berseru, bahkan ia protes, tetapi tetap menyadari bahwa Allah berkuasa dan akan menyelamatkannya. Di dalam ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya dan engkau meluputkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keadaan seperti ini, saat sekian lama kita berseru kepada Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan seruan kita, itu bisa menggoda orang percaya jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, di dalam Mazmur 22 ini Daud mengajarkan kepada kita untuk mengarahkan iman ke surga, tetap bertahan dan menantikan pertolongan Tuhan. Dengan mengingat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya pada masa lampau, bagaimana mungkin Ia akan meninggalkan kita saat ini? Daud mengajak kita melihat fakta bahwa Allah adalah penolong umatnya sejak saat mereka tidak berdaya saat sebagai anak, bahkan masih di dalam kandungan. Disitulah Daud mendapatkan kekuatannya kembali, bahwa Allah akan menolongnya demi kesetiaannya. Di dalam ayat 20 sampai 22 dikatakan demikian, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Dalam situasi berat, Daud mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, di mana nenek moyangnya mengalami pertolongan Tuhan. Dan Daud menguatkan hatinya. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak luput dari pergumulan-pergumulan hidup. Masalah utama yang sering kita hadapi adalah ketidaksabaran kita menantikan waktu Tuhan. Setiap kita memiliki pergumulan hidup. Kita mungkin sudah sekian lama mendoakan pergumulan kita, dan dalam mendapatkan jawaban, hati kita sesak, tubuh kita lunglai seperti lilin yang terbakar. Semangat kita merosot seperti turun ke dunia orang mati. Di saat kita diserang dari segala penjuru dan tidak ada jalan keluar, kita merasa seolah-olah tidak ada pertolongan bagi kita dalam pergumulan kita. Sebagaimana pemazmur mengajarkan kita bisa mengatasi kegalauan pergumulan kita jika kita berani memandang ke atas, berani bersandar kepada Tuhan. Renungkan karya Allah pada masa lalu dan berpegang kepada janjinya bahwa Ia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Seperti pemazmur yang tetap bertahan dengan bersandar pada Tuhan. Akhirnya Daud menerima pertolongan dan memasyurkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan baca kembali dari ayat 23 sampai 25, di mana Daud memasyurkan Tuhan. Demikian firman Tuhan, "Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya pada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang ini berteriak minta tolong kepadanya." Saat kita mengalami kesesakan, kita tertindas, maka jangan lupa berseru kepada Tuhan dan tetap bertahan sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan menyatakan pertolongannya. Dan percayalah, Tuhan tidak memandang hina orang yang berseru kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi pergumulan hidup kita, mari kita angkat iman kita kepada Allah Elohim Yahweh yang selalu menyertai kita dan siap menolong kita. Jangan menyerah, percayalah Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, saya akan persembahkan satu pujian, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya di balik guratan kenyataan hidup ini, melintasi padang bimbang dan keraguan yang melemparkanku ke dunia yang nampak asing. Oh, Tuhan, aku percaya. Walaupun bunga tak lagi berkembang, pelangi tak nyata keindahan warnanya, mentari di balik gelapnya awan.
di bawah genangan lumpur tanpa arti. Tuhan, aku percaya walaupun kering segalanya. Tuhan, aku percaya Yesus, Engkau tetap setia. Walau ku tersudut sendiri tanpa nama, di bawah genangan lumpur tanpa arti. Tuhan, aku percaya walaupun kering segalanya. Tuhan, aku percaya Yesus, Engkau tetap setia. Seperti Tuhan Yesus yang menghadapi pergumulan, Dia bertahan sampai akhir hidupnya, tetap percaya walaupun dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Namun Tuhan Yesus mengangkat imannya. Dia berserah kepada Allah Bapa. Demikian juga Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya, tidak menyerah saat menghadapi pergumulan hidup. Walaupun kesesakan, walaupun penindasan menyerang kita sampai seolah-olah kekuatan kita tidak sanggup lagi menanggung semuanya. Jangan menyerah, jangan berputus asa, tetap percaya dan nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bagaimana pemazmur Daud yang menghadapi persoalan yang menyerang dia dari segala penjuru. Orang ingin membunuh dia, orang tidak menganggap dia, orang meremehkan dia. Namun dalam pergumulannya Daud berseru-seru kepada Tuhan. Walaupun dia sempat protes kepada Tuhan, namun dia mengingat segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di masa lampau. Dengan demikian imannya dikuatkan kembali. Dia tetap mengangkat imannya kepada Allah yang berkuasa, sehingga dia bisa melewati segala pergumulan itu dan mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai orang yang percaya kepadamu. Sampai hari ini tetap ada pertolongan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan hidup. Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan iman yang teguh, bahwa mereka, Engkau beri kesanggupan menanggung semuanya itu sampai mereka menerima pertolongan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan menerima pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, berkati program ini Tuhan. Semakin banyak memberkati orang, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tolong saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan, teguhkan iman mereka yang mengalami sakit, mengalami pencobaan. Kuatkan iman mereka dan biarlah mereka mengalami kemenangan, bisa melewati semuanya bersama Tuhan Yesus yang sudah menang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tetap percaya kepadamu yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.